Halo teman-teman hukum online, kembali lagi di episode terbaru dari Pakar Bilang Klinik Hukum Online. Bersama saya, Sigar Aji Purana. Kami telah kedatangan tamu yang spesial pada sore hari ini, yaitu Mbak Vesy Farisko Alwi, atau yang lebih dikenal sebagai Mbak Vesy Alwi. Mbak Vesy Alwi ini sudah malang melintang di dunia jurnalisme selama lebih kurangnya 11 tahun ya Mbak? Iya, betul sekali. 11 tahun dan justru memutuskan untuk lebih menekuni karir sebagai notaris. PPAT, notaris dan PPAT. Notaris dan PPAT. Iya. Nah, tema Pakar Bilang kali ini sangat erat kaitannya dengan notaris dan PPAT juga, yaitu terkait dengan isu pertanahan dan digitalisasi pertanahan. Nah, langsung saja ya Mbak. Oke, Sigar. Nah, untuk para penonton nih Mbak, sebagai gambaran umum, bagaimana sih kondisi permasalahan pertanahan di Indonesia sampai saat ini? Baik, terima kasih. Halo teman-teman hukum online. Kalau ditanya kondisi persoalan pertanahan di Indonesia, kalau dibilang baik-baik banget ya nggak terlalu baik gitu, tapi yang jelas tidak buruk. Begitu, meningkat setiap tahunnya untuk perbaikan. Biasanya persoalan pertanahan itu dimulai dari yang paling basic adalah karena masih cukup banyak tanah-tanah di Indonesia ini yang belum bersertifikat, seperti itu. Yang belum bersertifikat inilah yang terus kemudian kebanyakan menimbulkan sengketa. Siapa yang merasa memiliki, siapa yang merasa menguasai. Sebetulnya menurut aturan hukum positif di Indonesia, semua tanah itu adalah tanah negara. Begitu, lalu kemudian negara menerbitkan ada yang namanya penguasaan hak atas tanah yang bermacam-macam bentuknya. Ada hak milik, ada hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan lain sebagainya. Itu yang bisa dikuasai masing-masing individu maupun badan hukum di Indonesia. Nah, biasanya persoalannya itu ketika tanah-tanah tersebut belum jelas nih penguasaan haknya, begitu. Dalam bahasa awamnya adalah belum bersertifikat, seperti itu. Cukup banyak yang belum bersertifikat, meskipun ketika di-trace ternyata tanah-tanah tersebut kita tahu siapa pemiliknya, begitu. Tapi karena bukti evidence base-nya berupa sertifikat itu tidak ada, itu yang menimbulkan kerancuan. Nah, oleh karena itu, sejak pemerintahan Jokowi 5-6 tahun yang lalu, ada yang disebut sebagai reforma agraria. Itu merupakan salah satu yang tertuang dalam nawacita Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu, yang disebut RA atau reforma agraria. Reforma agraria ini antara lain ingin melakukan legalisasi aset, yang kemudian disebut sebagai program yang namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, begitu. Selain dari ada beberapa reforma agraria yang lain. Kalau kita fokus untuk legalisasi aset, inilah yang ingin dipetakan bidangnya. Jadi setiap bidang nantinya di akhir tahun 2024 atau 2025 tidak ada lagi tanah di Indonesia ini yang belum terpetakan dan belum terbit sertifikatnya. Dulu-dulunya memang proses itu ada. Proses untuk pensertifikatan itu ada, dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, begitu, tapi tidak signifikan. Nah, sejak masuk dalam program reforma agraria itu diminta untuk dilonjakkan. Jadi setiap tahun target-targetnya itu harus dicapai, antara lain target pertama itu di tahun 2017 itu ada 5 juta bidang yang terpetakan dan sebagian besar akhirnya tersertifikatkan. Di 2019 yang masih berjalan ini, kalau saya mengutip di beberapa halaman berita, karena saya sendiri bukan pemegang data, begitu sudah 9 juta untuk tahun ini. Targetnya adalah sekitar 140 sampai 160 juta bidang lahan atau tanah di Indonesia ini akan semua terpetakan dan tersertifikatkan di tahun 2024-2025. Harapannya, dan sekarang sudah 51 juta seperti itu. Harapannya dengan semuanya jelas sudah tersertifikat, yang pertama
sengketa-sengketa pertanahan akan berkurang. Terus yang kedua akan muncul manfaat ekonomi di balik itu semua, pensertifikatan itu, begitu. Jadi kalau si A memegang sertifikat, selain daripada ya saya adalah pemilik dari tanah tersebut, jelas sertifikat itu bisa mendatangkan pemanfaatan ekonomi, berupa misalnya kalau kemudian dia ingin usaha, tanah dan bangunan tersebut mau dijaminkan, seperti itu ada manfaat ekonomi, begitu. Selama ini program pensertifikatan itu tidak dilakukan secara massal dan terorganisir, begitu. Dan akhirnya ada biaya-biaya yang biaya-biaya biasa sih yang memang harusnya muncul. Itu membuat orang-orang yang berusaha untuk mensertifikatkan tanah dan bangunannya akhirnya merasa tidak mampu, begitu. Dengan adanya program ini, semua biaya, hampir semua biaya dinolkan, hanya biaya pengukuran atau apalah biaya-biaya kecil yang tidak, begitu. Semuanya dinolkan sampai kemudian sertifikat tersebut ada di tangan pemilik masing-masing. Oh gitu. Ternyata selama ini sepanjang Indonesia ini merdeka ternyata masih aja ada permasalahan pertanahan ya Mbak ya? Iya, dan bahkan sampai sekarang masih aja ada pembaruan terhadap pelayanannya. Iya, selain daripada legalisasi aset itu, reformasi agraria juga menyasar pada hal-hal yang lain termasuk pendistribusian tanah, redistribusi tanah, maksud saya, mengembalikan tanah-tanah yang sudah multi izin dan tumpang tindih izin pada perseorangan lagi. Begitu, kita tahu kebanyakan di beberapa daerah di luar Jawa, izin-izin tersebut bahkan sering tumpang tindih. Ada izin pertambangan muncul, terus kemudian izin perkebunan juga muncul dan lain sebagainya. Dan tanah-tanah tersebut tidak kembali pada asalnya. Nah, ini izin-izin yang terbengkalai tanpa menegasikan manfaat dari izin-izin tersebut dipegang oleh badan hukum tertentu. Jika mereka terbengkalai begitu, tidak maksimal dipergunakan, maka itu bisa diredistribusi kembali kepada orang perseorangan, masyarakat di lingkungan sekitar. Baik. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi Mbak, menurut Mbak, upaya pemerintah sampai sekarang ini terkait dengan digitalisasi pertanahan, karena kan kita tahu 2017 itu BPN sudah mulai menginisiasi melakukan pemindahan data dari yang fisik menuju pelayanan yang lebih elektronik. Yeah. Nah, menurut Mbak sendiri, pertama, apa sih digitalisasi pertanahan itu, atau seperti apa seharusnya digitalisasi pertanahan? Dan yang kedua, bagaimana efektivitas digitalisasi pertanahan? Oke, ini adalah langkah lanjutan ya menurut saya pasca reforma agraria, pasca PTSL alhamdulillah berjalan dengan baik, begitu redistribusi tanah juga berjalan dengan baik, begitu. Tapi ada persoalan mengenai efektivitas kalau semuanya belum acuannya teknologi. Saya jadi akhirnya sempat keinget Mendikbud kita yang baru, Pak Nadiem Makarim mengatakan semuanya harus acuannya teknologi. Kita nggak bisa mengesampingkan teknologi lagi, begitu. Nanti semua serba kocar-kacir gitu. Akhirnya langkah-langkah selanjutnya dari pemerintah yang saya lihat adalah berusaha menteknologikan sistem pertanahan di Indonesia, begitu, dengan sistem digital, begitu. Ini dimulai kalau nggak salah ya benar tahun 2017 dengan pertama itu adalah pengecekan sertifikat. Saya ingat sekali itu kita mendaftarkan pengecekan pertama kali itu bisa dengan online, begitu. Dulu kan harus sertifikatnya dibawa ke BPN dan lain sebagainya. Tahapan itu masih ada, tapi didahului dengan pengecekan online, begitu. Harapannya nantinya semua itu sudah serba nggak perlu face to face lagi. Kita apresiasi Kemenkumham dengan SABH-nya, Sistem Administrasi Badan Hukum, itu sangat berhasil sekali meniadakan kontak fisik gitu, pertemuan antara orang per orang, dan itu efeknya jauh lebih efisien. Pertama, terus kemudian tidak ada mengurangi moral hazard begitu ya, karena nggak ada face to face nih. Itu harapannya nanti ke depannya sistem pertanahan kita juga meniadakan face to face seperti itu. Nah, dimulai dengan
pengecekan sertifikat yang kalau saya ingin sampaikan adalah semi digital, karena masih ada sertifikat yang tetap dibawa ke mana, ke BPN, ke kantor pertanahan setempat. Nah, lalu dilanjutkan dengan yang paling baru berdasarkan Perkaban, Peraturan Menteri ATR dan Kepala BPN 9 tahun 2019 adalah yang disebut sebagai HT elektronik atau HT online, begitu. Nah, kita tahu bersama hak tanggungan ini adalah hak yang tercipta manakala ada debitur dan kreditur, ada proses pinjam meminjam seperti itu, lalu kemudian ada jaminan yang diminta oleh kreditur, begitu. Biasanya bisa fixed asset, bisa non fixed asset. Kalau fixed asset berarti tanah dan bangunan. Nah, itu harus didaftarkan, begitu, karena supaya timbul hak eksekutorialnya, seperti itu. Nah, selama ini semua prosesnya manual, gitu. Jadi sertifikat dicek, lalu kemudian proses perjanjian kredit kalau dengan bank dan lain sebagainya, atau simpan pinjam meminjam dan lain sebagainya. Lalu kemudian muncullah apa yang disebut sebagai salah satu akta PPAT, APHT. Seperti itu. Di APHT itu debitur memberikan kuasa kepada kreditur, begitu, untuk mendaftarkan hak tanggungan tersebut. Itu semua serba manual. Tapi sekarang dengan adanya aplikasi yang disebut Mitra BPN itu, kreditur bisa mendaftarkan semuanya sampai keluarlah apa yang disebut SHT, sertifikat hak tanggungan, begitu. Nah, dengan adanya SHT tersebut, maka nantinya kekuatan kreditur sudah sangat kuat tuh. Dia tetap pegang sertifikatnya, tapi dia pegang SHT-nya. Ketika dia akan menjaminkan sertifikatnya untuk keperluan yang lain, ketika dicekkan sertifikatnya tidak akan mungkin terjadi, karena di BPN sudah terdata bahwa sertifikat itu sedang dipasang HT atas nama kreditur ini. Jadi kepentingan krediturnya aman, begitu, dan debiturnya juga tidak bisa macam-macam. Gitu. Ini menarik, Mbak, karena ternyata peraturan menteri ini baru kan ya 2019. Nah, tapi menurut Mbak sendiri dari perspektif seorang pejabat pembuat akta tanah, seorang PPAT, seberapa efektif sejauh ini tentang HT elektronik ini atau hak tanggungan elektronik? Ya, pastinya ini sedang on progress ya, begitu, nggak ada yang langsung 100% bisa berjalan, begitu. Jadi kemauan BPN kita support, kita dukung, kemauan pemerintah kita sebagai PPAT mendukung, dan saya melihat juga kreditur misalnya bank, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya juga mendukung hal tersebut. Tapi memang sosialisasi itu dibutuhkan sekali, sehingga para pihak ini tidak bingung, begitu. Siapa yang harus mengupload dokumen apa, siapa yang harus membantu untuk melakukan tugas apa dan lain sebagainya, begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan masih tentang HT online mungkin ya. Karena saya tadi berpikir bahwa bagaimana pertanggungjawaban PPAT sih dalam digitalisasi pertanahan ini. Terutama mungkin secara khusus tentang HT online ini. Sejauh mana seorang PPAT itu bertanggung jawab dalam proses pelayanan pertanahan ini? Oke. Idealnya menurut saya PPAT itu nantinya, harapan saya pribadi, saya berharap juga didukung oleh kawan-kawan PPAT adalah proses kita sebagai PPAT itu berakhir sesudah penandatanganan akta, begitu. Sama seperti notaris, ketika kita selesai tanda tangan akta, kalau notaris akta apa aja lah ya, akta PK dan lain sebagainya. Kalau PPAT, APHT, lalu kemudian ada AJB dan lain sebagainya, kita kembali ke kantor, kita simpan minit itu atau minuta itu kan barang berharga sekali, begitu, bahkan dibawa sampai pensiun, bahkan mati, untuk kemudian dialihkan oleh protokol, pemegang protokol gitu. Nah, itu disimpan minitnya, lalu dikeluarkan salinannya kepada para pihak, begitu, sudah selesai. Dikeluarkan salinannya kepada debitur, dikeluarkan salinannya kepada kreditur, dikeluarkan salinannya kepada penjual, dikeluarkan kepada pembeli, begitu. Bahwa pendaftaran itu masing-masing pihak harus mengetahui, begitu, harus didaftarkan, dan sertifikat hak tanggungan itu akan muncul dalam kurun waktu minimal 7 hari kerja. Nah, senyampang itu proses itu belum maksimal nih ceritanya. Kami para PPAT ya pastinya harus membantu, begitu, dengan diberikan kuasa untuk
mendaftarkan atau mengupload dokumen-dokumen dari klien-klien kami, baik itu debitur maupun dari pihak krediturnya. Sejauh pertanggungjawabannya, saya pikir pertanggungjawaban profesi terletak pada akta yang kita buat, gitu. Selama aktanya sudah sesuai prosedur di hadapan para pihak, begitu tidak ada yang dipalsukan dan lain sebagainya, ada bukti yang konkret, akta-akta kita berkekuatan hukum sempurna sebagai akta otentik, begitu. Tapi mungkin nggak sih Mbak, ketika suatu penandatangan suatu akta atau pengesahan suatu akta oleh PPAT, mungkin nggak ada suatu peristiwa di mana akhirnya PPAT itu bisa ditarik ke pertanggungjawaban material? Aturan hukumnya sih menyatakan bahwa baik notaris maupun PPAT tanggung jawabnya hanya sekedar sampai tanggung jawab formil. Seperti itu, kita tidak masuk ke pertanggungjawaban material. Kalau sampai ke pertanggungjawaban material, susah juga, kita harus melakukan pengecekan apapun dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Yang jelas sampai saat ini aturan perundang-undangannya mengatakan demikian, dokumen yang dengan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian ya, dokumen yang diserahkan kepada kita cek benar adanya sesuai dengan penghadap dan lain sebagainya. Kalau memang benar demikian ya kita laksanakan akad. Hanya sebatas itu. Mengenai ada mens rea dan lain sebagainya itu bukan tanggung jawab kita, begitu ya. Susah juga kalau kita menelisik sampai ke hati-hati para pihaknya, begitu. Itu sih. Baik. Nah, Mbak, terkait dengan kembali lagi ke digitalisasi pertanahan. Nah, bagaimana peran PPAT ini dalam pelaksanaannya agar memperlancar? Apakah seharusnya digitalisasi ini lebih kepada dua pihak? Maksudnya adalah antara hanya BPN dan masyarakat, atau justru menjadi segitiga, diantaranya adalah notaris? Gitu. Nah, sebenarnya letak dan perannya PPAT dalam digitalisasi itu seperti apa sih? Idealnya ya, menurut saya idealnya harusnya itu adalah peran para pihak ya. Para pihaklah yang memang punya tanggung jawab dan punya kepentingan untuk mendaftarkan jaminannya, begitu, agar punya kekuatan hukum yang jelas, agar didata oleh Badan Pertanahan Nasional, dicatatkan, begitu, dan ketika salah satu pihak wan prestasi itu kemudian bisa menjadi bukti untuk kemudian dilakukan bisa mempunyai kekuatan hukum berupa eksekutorial, seperti itu, begitu. Nah, idealnya memang seperti itu, bahwa PPAT diminta untuk berperan, iya, begitu. Berperan untuk membuat akte yang sebenar-benarnya, begitu kan, di mata hukum, begitu, sesuai dengan keterangan para pihak menghadap dan seterusnya itu. Nah, bahwa dengan dalam proses transisi ini PPAT diminta untuk dilibatkan dengan cara mengupload beberapa dokumen tersebut, saya pikir ya kenapa tidak, gitu ya, kita membantu negara, kita membantu para pihak, begitu. Tapi idealnya nantinya saya sih berharap kewajiban PPAT berhenti sama seperti notaris. Kewajiban notaris itu sampai dilaksanakannya penandatanganan, dikeluarkannya salinan, dan disimpan minuta, selesai, begitu. Seharusnya. Nah, seharusnya. Saya sih berharap dan saya optimis itu terjadi karena apa? Kalau semuanya kembali lagi program nawacita pemerintah ya di awal dan diteruskan sekarang. Kalau semua bidang-bidang tanah itu sudah terdata, sudah bersertifikat, sudah akan mudah tuh untuk proses digitalisasi, begitu. Semua orang bisa melakukan pengecekan, ini tanah siapa, di mana, luasannya berapa. Kalau kemudian ada pembelian sebagian lalu kemudian bisa diukur ulang, semua itu serba gampang, begitu. Ada peralihan hak juga mudah, begitu. Dan bahkan mimpi saya adalah sertifikat itu sudah bukan hijau besar kayak gitu loh, bisa dalam bentuk kartu, kayak kartu debit, kartu kredit dan lain sebagainya, bahkan bisa dengan gadget. Begitu, alangkah indahnya bila seperti itu. Ketika sesudah terjadi peralihan, tanda tangan akte, begitu, lalu kemudian didaftarkan hanya dengan
beberapa Iya, aplikasi-aplikasi di ponsel sudah gitu. bisa, Itu sangat mempermudah sekali. Kalau hilang begitu. pun masih ada kan. Iya, secara elektronik. negara ini berproses ke arah sana begitu. Kalau kemudian yang namanya digitalisasi citizen ya, warga negara melalui KTP, bahkan sekarang ada kartu induk anak ya atau apalah itu namanya begitu. Kan mudah aja, kita tinggal klik, kita masukkan dan lain sebagainya. Oh ya, ini berarti tanah ini dulunya punya nenek moyangnya ini gitu kan. Beralih ke PT ini. Karena beralih ke PT maka turun haknya menjadi SHGB. Lalu kemudian beralih lagi ke perusahaan ini dan seterusnya kita jadi tahu lihat ya, begitu riwayatnya ya. Lihat historicalnya itu dengan jelas. Jadi kalau kemudian kita mau beli sebuah tanah dan bangunan, kita beli aset, kita cuma tinggal buka saja. Oke, saya putuskan untuk membeli. Itu akan sangat indah sekali hidup kita. Nah Mbak, pertanyaan terakhir mungkin ya. Kita tahu tadi dari uraian Mbak juga bahwa digitalisasi itu lebih condong ke arah mungkin perubahan data ya menuju elektronik. Tapi menurut Mbak sendiri nih, mungkin nggak sih atau harus nggak sih Indonesia itu menerapkan digitalisasi pertanahan yang lebih condong juga terhadap transaksinya? Jadi mulai transaksi yang tanpa harus tatap muka seperti Mbak bilang tadi, atau seharusnya kita berdiam diri saja di sini dengan transaksi yang masih harus tatap muka gitu. Oke. Ya, mau nggak mau kalau memang arahnya ke sana ya, sudah ada undang-undang yang mengakomodir, ada undang-undang yang mengakomodir tanda tangan digital, ada undang-undang ITE seperti itu. Lalu kemudian proses-proses bertransaksi ala fintech juga sudah diakomodir seperti itu. Kita lihat saja ke depannya, kalau memang transaksi tidak perlu harus bertatap muka, ya kenapa harus bertatap muka? Tinggal sekarang bagaimana notaris dan PPAT-nya mentransformasi ke arah itu. Begitu. Saya sebagai notaris PPAT ya, dan tentunya beberapa rekan sekalian ya inginnya profesi ini tetap eksis, begitu ya. Tapi profesi ini tidak boleh ketinggalan zaman, begitu. Kalau memang kedepannya tidak perlu ada tatap muka, ya aturan-aturan mengenai harus tatap muka dalam membuat sebuah akte itu dirubah saja, gitu. Ya, direvisi saja, begitu. Ada legislatif kita yang bisa melakukan revisi, gitu. Ya sudah, tetap ada peran notaris, peran PPAT, RUPS aja bisa video call, begitu ya. Iya kan? Kenapa kalau jual beli atau pasang HT dan lain sebagainya sehingga saat ini belum bisa, begitu. Jadi peran notaris dan PPAT menurut saya tetap penting karena otentisitas sebuah akte itu lebih dari sekedar perjanjian, karena itu disaksikan pejabat umum, disaksikan seseorang yang by law itu diminta untuk melakukan pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, tapi bukan berarti memang harus tatap muka, bertemu di suatu tempat dan lain sebagainya. Teknologi tetap bisa menjadi wadah, tinggal sekarang aturannya aja yang disesuaikan. Jadi meskipun ada digitalisasi pertanahan ini, tetap aja harus ada peran PPAT di situ ya Mbak ya? Saya harapkan demikian. Karena betul, karena kan fungsinya justru itu kan, fungsinya untuk membuat akta itu menjadi berkekuatan hukum dan bisa dijadikan bukti kan. Dan jangan salah, kita menaruh akta itu minute ya, maksudnya minuta itu sangat rapi dan sangat kita buat senyaman mungkin, begitu sampai pertanggungjawabannya itu sampai usia 65-67 tahun kalau kita mau perpanjangan masa ini pekerjaan kita ya, profesi kita. Ketika kita berhalangan tetap misalnya sakit ataupun meninggal seperti itu bukan selesai di situ aja, saking pentingnya itu minute gitu. Itu yang kita sebut sebagai warka, akte, itu protokol itu kita wariskan begitu, dan itu sudah ada pengaturannya kepada rekan seprofesi yang lainnya. Sebegitu pentingnya untuk kemudian bisa men-trace hal-hal yang terjadi di masa lalu. Dan soal minute itu pun saya berharap ke depannya semuanya bisa terdigitalisasi begitu. Nggak minute dari tahun 65 ada bertumbuk-tumbuk itu harus dicarikan solusi begitu ya. Itu. Berarti kalau dari uraian Mbak Fesi tadi, berarti digitalisasi ini
butuh waktu yang sangat lama ya Mbak ya, karena kan kita tahu data-data itu yang fisik tadi harus dipindahkan menuju yang elektronik gitu. Berarti kan ya tadi Mbak bilang data dari 1960 sekian harus ditransformasikan gitu. Saya sih kurang setuju kalau dibilang butuh waktu yang sangat lama. Ini sudah terbukti ketika reforma agraria menjadi salah satu ujung tombak kepemimpinan seorang presiden. Bisa terbukti legalisasi aset atau pensertifikatan tanah, pendaftaran atau pensertifikatan tanah yang awalnya dalam 1 tahun itu kerja BPN itu bisa melakukan sertifikatan hanya 500.000, itu bisa melonjak sampai 5 juta sampai 9 juta. Ya semua itu berawal dari goodwill ya. Kalau memang goodwill-nya seperti itu, saya pikir semua digitalisasi di semua aspek kehidupan ini bisa dilaksanakan dengan cepat. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Sudah kita simak tadi bagaimana Mbak Vesy Alwi ini menyikapi isu pertanahan dan digitalisasi pertanahan yang sedang dan akan ditawarkan pemerintah di masa mendatang. Baik, sekian Pakar Bilang episode kali ini. Terima kasih Mbak Vesy Alwi. Sama-sama Mas Igra. Yang bikin melek hukum memang Klinik Hukum.